we don't talk anymore. Assalamualaikum guys, ketemu lagi di FM Channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dalam tutorial kali ini, gue akan berbagi tentang bagaimana caranya membuat foto menjadi hitam putih dalam Adobe Photoshop. Pada zaman dulu, kamera atau alat potret foto hanya bisa motret foto hitam putih aja guys. Berbeda dengan zaman sekarang, yang sudah bisa full warna. Tapi berapa orang di zaman sekarang masih membutuhkan foto hitam putih untuk keperluan tertentu. Ada begitu banyak cara atau tool yang bisa digunakan untuk memotong atau melakukan seleksi pada gambar. Ada yang lebih mudah menggunakan Erase Tool. Ada yang lebih asik menggunakan Lasso Tool. Namun, kedua tool untuk memotong gambar tersebut cenderung nggak efisien guys dalam pengerjaannya. Dan hasilnya cenderung kurang rapi. Nah, agar kamu bisa cepat dengan mudah dalam memotong gambar, kamu bisa menggunakan Pen Tool pada Photoshop yang menggunakannya sangat gampang dan tidak akan membuang waktu. Kamu hanya untuk menyeleksi atau memotong suatu objek. Sebelum mulai menyeleksi objek pada Photoshop, tentunya kamu harus memiliki gambarnya. Kalau kamu belum memiliki gambar yang cocok, kamu bisa download guys gambar di situs bebas royalti seperti pixel.com atau pixabay.com. Ada beberapa gambar dan Photoshop yang siap untuk kamu gunakan. Resolusi gambar yang disediakan juga beragam, jadi kamu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini, gue menggunakan software Adobe Photoshop versi CC 2018. Photoshop CC 2018 sudah cukup bagus untuk melakukan seleksi pada gambar dengan berbagai penyempurnaan yang sudah siap pakai. Jika kamu menggunakan software Photoshop yang memiliki versi lebih rendah dari versi CC 2018, mungkin akan terdapat sedikit perbedaan guys. Namun tenang, dalam hal teknisnya mungkin akan sama. Nah, ketika kamu sudah memiliki bahan gambar untuk diseleksi, selanjutnya kamu tinggal buka gambarnya di Photoshop dengan klik File, Open, lalu pilih lokasi gambar kamu. Cara lebih mudahnya, kamu bisa drag aja, tarik, drag and drop tarik gambar yang ada di komputer dengan klik tombol kiri pada mouse. Kemudian tahan klik kiri tersebut. Setelah itu, kamu seret gambar tersebut ke software Adobe Photoshop yang ada di taskbar, yang biasanya terletak di bagian bawah. Kamu juga bisa tekan tombol shortcut Alt plus Tab. Kemudian pilih software Adobe Photoshop-nya. Kemudian kamu letakkan drop gambar tersebut di Photoshop. Maka kamu sudah bisa membuka file pada Photoshop dengan sangat cepat. Tekan tombol P pada keyboard atau cari tombol dengan logo pulpen. Kemudian klik kanan dan pilih Pen Tool. Ketika pointer sudah berubah menjadi bentuk ujung pulpen, saatnya kita mulai menyeleksi gambar. Caranya, letakkan titik pada sisi terluar objek yang akan diseleksi. Kemudian, letakkan titik kedua. Jika objek yang diseleksi terdapat lengkungan, caranya adalah tahan klik kiri dan tarik. Kemudian sesuaikan lengkungan dengan beberapa lengkung objek tersebut. Untuk lebih jelas, objeknya bisa di zoom aja saat melakukan seleksi. Caranya adalah tekan dan tahan tombol Alt plus scroll up untuk zoom in atau mendekatkan jarak pandang objek. Sedangkan tombol kombinasi Alt plus scroll down untuk zoom out atau menjauhkan jarak pandang terhadap objek. Jika kamu sudah terbiasa menggunakan cara zooming dan menggeser view objek ini, pasti kamu bisa dengan cepat dan rapi guys dalam menyeleksi objek, tanpa membuang-buang waktu untuk menggunakan Erase Tool atau tool lainnya. Terus seleksi dari titik pertama yang kamu buat sampai bertemu kembali dengan titik terakhir hingga menyambung satu sama lainnya. Setelah itu, kamu tekan klik kanan pada mouse, kemudian pilih opsi Make Selection yang berguna untuk menyeleksi objek yang kita buat dengan Pen Tool tadi. Kemudian akan muncul jendela baru. Kamu biarkan saja feedernya radiusnya 0 pixel. Kemudian klik OK. Lalu apel akan terseleksi dengan tanda garis warna hitam dan putih yang bergerak. Kemudian tekan Ctrl plus J untuk membuat layer baru dengan objek yang diseleksi tadi. Selanjutnya, kamu bisa klik icon mata pada tab Layer Properties untuk melihat hasil seleksi kamu. Tahap memotong gambar menggunakan Pen Tool sudah selesai. Sampai di sini. Terserah, kamu sekarang ingin mengganti background dari objek yang kamu seleksi tersebut atau hanya ingin membiarkannya transparan.
Kalau beberapa objek terlihat kurang sempurna dalam pemotongan, namun itu adalah hal yang wajar jika kamu baru pertama kali menggunakan pen tool. Kalau masih banyak spot yang belum terseleksi, kamu juga bisa mengulangi lagi tahap penyeleksiannya tadi ataupun menggunakan erase tool. Sebenarnya ada banyak cara membuat foto hitam putih, tapi gue akan ringkas menjadi 5 cara aja ya. Semuanya menggunakan fitur adjustment dan sangat mudah dilakukan untuk pemula. Dan berikut adalah 5 cara membuat foto hitam putih menggunakan Adobe Photoshop. Untuk cara yang pertama adalah menggunakan fitur Desatur yang berada di menu Image, Adjustment, yang kemudian pilih Desatur. Maka otomatis foto akan berubah menjadi hitam putih setelah kita mengklik Desatur tadi. Selanjutnya adalah cara yang kedua, yaitu menggunakan Layer Adjustment. Cara membuatnya adalah melalui menu Layer, klik New Adjustment Layer, kemudian pilih Black and White. Lalu silakan pilih preset yang kamu ingin gunakan. Kemudian, untuk cara ketiga adalah sama seperti cara kedua, cara membuatnya, yaitu melalui menu Layer, New Adjustment Layer, dan pilih Hue atau Saturation. Nah, untuk membuat foto hitam putih menggunakan Hue atau Saturation ini, adalah kita turunkan Saturationnya hingga 100. Masih sama seperti cara kedua dan ketiga, yaitu membuat Layer Adjustment. Yang dipilih adalah Channel Mixer. Pada pengaturannya, kita centang monochrome dan foto akan berubah menjadi hitam putih. Dan yang terakhir adalah masih menggunakan Layer Adjustment. Ini cara yang kelima, tapi yang dipilih adalah Photo Filter. Penggunaannya sendiri adalah ubah color menjadi hitam dan density menjadi 100%. Oke, itu tadi 5 cara membuat foto hitam putih menggunakan Photoshop. Sebenarnya, masih banyak cara membuat foto hitam putih yang lain, seperti menggunakan plugin atau action. Tapi kan ribet ya, harus download dan install dulu. Kalau cara di atas, itu langsung dari fitur yang ada di Photoshop-nya. Sekian dulu guys untuk tutorial pada hari ini. Semoga bermanfaat ya buat sobat semua. Mohon dukungan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar bisa semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Kasih like kalau kamu suka videonya, mohon saran dan kritiknya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.